Kembali di News Malam, pemirsa Aliyah dan Syifa, dua anak asal Makassar ini rela menyumbangkan celengannya demi membantu penanganan COVID-19. Kedua anak ini diantar orang tuanya menggunakan gerobak cendol untuk menyerahkan celengannya kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Dua bocah bersahabat ini diantar orang tuanya yang berprofesi sebagai penjual cendol, membawa celengan tabungannya selama 8 bulan. Meski dalam kondisi kekurangan, hati mereka tergerak menyumbangkan celengan pribadinya setelah melihat berita tentang anak-anak lain yang rela menyumbang. Dan saya kira ini mengetuk hati kita semua bahwa anak-anak pun punya harapan besar, punya kepedulian. Ya, beliau anak-anak kita ini tentu sangat berharap pemerintah menangani dengan baik COVID ini sehingga tidak banyak yang korban lagi, ya, yang dalam perawatan bisa sehat kembali. Ya. Karena ini sering lihat berita tentang corona ini, dia lihat anak-anak nyumbang di TV celengannya itu, dia mungkin terinspirasi dari situ, dia ada keinginan untuk menyumbang juga. Jadi dia kebetulan ada celengannya, jadi ada temannya juga Syifa itu, jadi dua orang ini kan teman bermain, jadi sama-sama Kedua anak ini juga bercerita tentang kerinduannya kembali bersekolah karena bosan belajar di rumah. Mereka ingin bertemu teman-temannya kembali setelah hampir 3 minggu mereka libur sekolah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sunggu, iNews melaporkan. Sejumlah petani bunga di Kabupaten Bandung Barat memberikan berbagai jenis rangkaian bunga kepada tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cimahi. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk dukungan semangat serta ucapan terima kasih kepada para dokter dan perawat atas jasa mereka sebagai garda terdepan di saat pandemi COVID-19. Dengan mengendarai kendaraan minibus, 4 orang perwakilan dari petani bunga Desa Cihedeng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, menyerahkan sejumlah rangkaian bunga kepada para dokter dan perawat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Bunga mawar dan berbagai jenis bunga lainnya dirangkai sedemikian rupa. Pemberian bunga-bunga ini sebagai bentuk dukungan semangat serta ucapan terima kasih atas jasa para tenaga medis di tengah penyebaran wabah COVID-19 khususnya di Kota Cimahi. Para dokter dan perawat pun senang dan merasa tersanjung atas dukungan yang diberikan di tengah beratnya tugas yang harus mereka pikul. Apresiasi dan sangat berterima kasih atas sumbangan ini, karena dengan bunga ini juga kita akan terhibur hatinya dan menghilangkan stres kami sehingga lelah kami juga terasa berkurang. Atur nuhun, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan semua ya. Emang tekanan. Gagan Hadiman, salah seorang petani bunga Desa Cihedeng, mengatakan sedikitnya ada 10.000 tangkai berbagai jenis bunga yang akan diberikan kepada para tenaga medis di rumah sakit yang berada di Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Saya merasakan sendiri tugasnya gimana, terus capeknya pakai masker gimana gitu. Jadi saya inisiatif untuk membagikan bunga, salah satunya untuk penyemangat para garda terdepan dari saya. Untuk tangkai itu ada 10.000 tangkai ya Bu. Di Kota Cimahi sendiri saat ini tercatat sedikitnya ada 724 berstatus ODP, 42 PDP dan 30 positif terpapar virus asal Wuhan, Cina ini. Ia berharap dengan sedikit dukungan moral bisa memompa semangat para dokter dan perawat dalam menjalankan tugasnya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Juwono, iNews melaporkan. Hampir bangkrut dan akan mem-PHK 3.000 karyawannya. Sebuah perusahaan pakaian jadi di Kota Malang banting setir memproduksi APD. Kini perusahaan tersebut mampu memproduksi 12.000 APD yang dikirim ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Sejak 2 bulan terakhir, sebuah pabrik jeans di Kota Malang, Jawa Timur beralih fungsi menjadi produsen alat perlindungan diri atau APD yang dibutuhkan tenaga medis dalam memerangi COVID-19.
Pabrik dengan 3.000 pekerja ini mampu memproduksi 12.000 APD yang dikirimkan ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Namun siapa sangka perusahaan pakaian jadi ini 2 bulan lalu nyaris tutup serta akan mem-PHK pekerjanya karena usahanya terdampak pandemi corona. Jadi kami asalnya industri pakaian jadi dengan beberapa merek, salah satunya Emba Jeans. Terus karena keadaan ini menyebabkan jalur distribusi kami berhenti. Jadi kami stop produksi, tidak memproduksi itu lagi dan sempat mau merumahkan ini keseluruhan unit produksi. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, untuk menghindari pemecatan karyawan, pengusaha konveksi ini pun beralih fungsi menjadi penjahit alat pelindung diri atau APD. Dalam sehari, konveksi ini dapat menghasilkan 300 APD. Selain agar tidak gulung tikar, Leo Agustiadi, pemilik UMKM, juga prihatin karena ada petugas medis yang memakai jas hujan saat menangani pasien. Pengusaha konveksi yang terletak di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan ini pun sudah memastikan APD yang diproduksinya sesuai standar. Tim Liputan iNews melaporkan.